Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan buat bangsa dan negeri kami. Kami percaya Tuhan semua Engkau menjadi kebaikan, kutuk diubah menjadi berkat. Dan kami percaya firman menjadi daging dalam kehidupan setiap bangsa ini dan hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau diperlengkapi dengan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan yang berbicara buat setiap kami, menghidupkan setiap kami, memperlengkapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Kita mau baca dari Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 berkata seperti ini. Kita mau baca bareng-bareng saudara ya. Kita pakai suara yang keras, suara yang baik, suara yang sampai telinga kita mendengar. Yuk. Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus, anak Allah itu, memerdekakan saudara dan saya, sentuhan dari Yesus membawa kemerdekaan. Bahkan ujung jubah Yesus menyembuhkan. Amin saudara. Ketika perempuan 12 tahun pendarahan itu menyentuh ujung jubah Yesus. Belum menyentuh tubuhnya, belum menyentuh hanya jubahnya. Di sini berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hari ini biar sentuhan Tuhan sekali lagi menyentuh hidupmu. Sentuhan menyentuh pernikahanmu. Sentuhan Tuhan menyentuh pekerjaanmu. Sentuhan Tuhan menyentuh pelayananmu. Sentuhan Tuhan menyentuh anak-anakmu. Sentuhan Tuhan menyentuh suami istrimu. Dan saya percaya hidup saudara dan saya akan dimerdekakan. Amin. Sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan. Amin. Ini hari yang terbesar buat bangsa Indonesia. Hari kemerdekaan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah merdeka, benar-benar punya kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus? Seringkali banyak belenggu, banyak dosa yang merintangi. Kita bebas dari yang namanya penjajahan. Tapi kita gak bebas dari belenggu yang namanya gadget. Belenggu yang namanya kebiasaan buruk. Maaf kata seks, perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita terbelenggu, membuat kita gak bisa bebas dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Sesuai dengan tema kemerdekaan bulan ini, bulan Agustus adalah kemerdekaan. Amin saudara. Saya percaya bukan cuma tampak luarnya merdeka, tapi biar hidup saudara yang menempati negeri ini, yang lahir di negeri ini, mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Bangsa Israel pada waktu itu mereka dijajah, mereka menjadi budak oleh bangsa Mesir. Dan hari itu Tuhan mengutus yang namanya Musa untuk menjadi pembebas untuk bangsa Israel. Bangsa Israel ini seperti kehidupan kita saudara. Ketika kita dulu di dalam kegelapan, kita diperbudak oleh segala sesuatunya. Diperbudak oleh yang namanya kebiasaan, diperbudak yang namanya dosa, diperbudak yang namanya tingkah laku yang jelek, pergaulan yang buruk. Itu adalah perbudakan, perbudakan masa kini saudara. Dan hari ini kita mau belajar dari yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami tingkat kehidupan yang pertama, yaitu taraf masa perbudakan. Betul saudara? Di dalam masa perbudakan ada yang namanya ketergantungan. Ada yang namanya melekat dengan apa yang memperbudak saudara dan saya. Ketergantungan. Ya harus bekerja keras. Di mana kita diajari terus
dihukum, di apa ya namanya ya, mengalami sesuatu yang nggak enak. Tapi ternyata itu seringkali itu adalah masa-masa dalam kehidupan kita. Ada masa-masa gelap dalam hidup kita. Nah, bangsa Israel pun mengalami namanya masa perbudakan. Di mana kita mencari ini yang benar yang mana ya? Ini yang benar yang mana ya? Kok saya kok lahir, apalagi Yosua. Yosua itu lahir di tanah perbudakan, saudara. Dia hanya tahu lahir sebagai budak. Di tanah perbudakan. Itu ada namanya masa ketergantungan. Waktu kita kecil, kita juga tergantung oleh orang tua kita. Kita lapar cuma nangis. Kita buang air, kita cuma nangis. Itu masa tergantung. Kita segala sesuatu butuh orang lain, butuh orang yang membantu kita. Nah, mau gak mau saudara, kita akan keluar, mentas. Yaitu satu lagi, fase yang kedua, yaitu apa? Taraf, masa, padang, gurun. Mau gak mau, setiap kita akan dibawa Tuhan untuk keluar dari orang tua kita. Betul? Suatu masa di mana kita mungkin ketemu sama seseorang, ketemu sama jodoh kita. Yaitu kata dengan nama pernikahan. Seringkali orang itu hanya mempersiapkan nanti pestanya bagaimana. Nanti berapa orang yang diundang. Acaranya seperti apa. Megahnya seperti apa. Di hotel apa, di gedung apa. Nanti gimana ya. Bulan madunya kemana? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tapi sekali lagi, di balik semua itu ada suatu masa yang menunggu, yaitu suatu masa pembelajaran di padang gurun, di mana kita nggak bisa tergantung lagi sama orang tua kita, karena kita sudah dianggap keluar dari tudung, bukan keluar dari tudung, keluar dari rumah orang tua kita. Dan kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Di mana proses itu ada. Di mana yang namanya proses pendisiplinan, proses belajar itu ada. Itu masa padang gurun adalah masa di mana proses kehidupan. Jadi hari ini mari setiap kita kalau masih ada di dalam proses itu, jangan menyerah. Never give up. Jangan seperti bangsa Israel. 40 tahun ada di padang gurun. Dan pada akhirnya satu generasi hilang di padang gurun. Hanya mungkin sekitar 8 atau 9%, bahkan gak mencapai 10% yang masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel 40 tahun mereka ada di proses padang gurun. Dan satu generasi hilang. Dan taraf yang ketiga. Kalau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel saudara. Mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah dibebaskan dari tanah perbudakan. Tapi mereka gak kuat menghadapi padang gurun. Fase yang terakhir adalah fase tanah perjanjian. Jadi ada berapa fase saudara? 3 fase. Yang pertama, tanah perbudakan. Masa perbudakan. Masa ketergantungan. Yang kedua, masa proses kehidupan. Masa proses di padang gurun itu proses kehidupan kita. Dan yang terakhir, masuk ke tanah perjanjian. Taraf di mana susu dan madu itu ada buat hidup saudara dan saya. Itu fase yang terakhir. Fase di mana semua kehidupan saudara penuh dengan kelimpahan. Bahkan semuanya cukup, tidak ada yang berkekurangan. Itu tanah perjanjian. Di mana di tanah perjanjian Tuhan ajari, ayo berbuah. Ayo memberi. Ayo bekerja sama dengan aku. Mencetak sejarah. Itu di tanah perjanjian. Tapi seringkali kita itu nggak suka sama prosesnya Tuhan.
Salah satunya di dalam pernikahan itu adalah masa-masa di mana saudara dibentuk. Nggak adalah orang ngomong waktu pacaran saya cocok sama dia. Nanti coba lihat kalau sudah nikah apa cocok terus? Percayalah yang sudah menikah, mari yang belum menikah belajar sama yang sudah menikah. Sama yang sudah senior-senior. Dulu kayaknya waktu pacaran dia suka martabak, saya suka martabak. Dia suka pangsit, wih saya suka pangsit. Dia suka es campur, wih saya juga suka es campur. Dia nggak suka makan gorengan, wah saya cocok nggak suka makan gorengan. Tapi apakah hidup pernikahan cuma masalah makan dan minum? Tidak saudara. Percayalah, yang sudah menikah akan senyum. Iya benar. Ternyata sama-sama suka makan pangsit nggak membuat kita cocok dalam kehidupan ya. Ketika kita sama-sama suka mungkin nonton bioskop, ya ternyata setelah menikah punya anak, punya kerjaan banyak, nonton sebulan sekali aja susah banget. Makan bersama aja susah banget. Ayo Pak, ayo Mah makan bersama. Aduh maaf. Seringkali anak itu di tengah-tengah kita memisahkan kita. Betul saudara? Padahal firman Tuhan berkata apa? Kamu menjadi satu ketika pernikahan itu. Betul? Tapi ketika punya anak satu, punya anak dua, itu adanya di mana? Di tengah-tengah kan saudara? Di tengah-tengah itu sering kali saya ngomong gak semuanya lah. Saya pengen gak ada di tempat ini. Memisahkan kita. Tapi yang benar itu anak itu harusnya ada di samping saudara. Saya pernah lihat apa tuh kemarin saya lihat ada kiriman video. Jadi jangan taruh anak itu di tengah-tengah antara suami dan istri. Anak-anak itu pasti suatu saat akan pergi. Dia akan menghidupi hidupnya sendiri. Dan ketika anak-anak itu pergi, ini kosong di tengah. Untuk menggandeng istri kita lagi, kita jadi apa ya? Canggung. Sudah lama kepisah. Sudah lama kepisah sama anak-anak kita. Jujur saudara, waktu anak-anak kita kecil, tidurnya sama kita kan, betul? Sampai SMP, sampai SMA, tidur terus di tengah-tengah kita. Bayangin saudara. Itu luar biasa. Tapi itu teman saya ada yang alami. Anaknya sampai SMP dipaksa tidur sendiri. Nggak mau saudara. Jadi pengen tidur di tengah-tengah bapak sama ibunya terus. Jadi bapak ibunya itu terus di tengah-tengah. Lah sampai hari ini pun anak saya pun masih di tengah-tengah saya saudara. Anak saya itu udah 5 SD. Masih di tengah-tengah saya. Antara saya dan istri saya. Malah kadang-kadang karena ranjangnya cuma 2 meter kali 2 meter. Sesek jadinya. Keluarga saya, keluarga intinya 4. Jadi istri saya sama anak saya perempuan tidur di apa itu? Extra bed tambahan. Nah itu dia. Saya sama anak laki saya tidur di atas. Satu kamar. Tapi kadang-kadang itu membuat apa? Membuat gap antara saya dan istri saya. Ketika saya kemarin liburan, dianugerahi Tuhan naik kapal, itu ranjangnya gede. Jadi ranjangnya ada 2. Anak saya dua-duanya tidur di tempatnya sendiri. Anak saya laki, anak saya perempuan, saya sama istri saya. Itu jujur loh saya. Saya nggak ngomong istri saya sampai hari ini. Itu dalam hati saya, canggung loh saudara. Di sebelah saya ada orang dewasa. Canggung loh saudara. Tapi itu, hidup itu seperti itu saudara. Jangan buat anak kita itu sebagai pemisah. Anak itu sebagai pemersatu. Kan sering kali diomong buah hati kan. Buah dari hati. Hati yang terpadu membuahkan yang namanya buah hati. Nah itu proses dalam kehidupan saudara. Proses dalam kehidupan. Jangan apapun kita kalah dengan keadaan. Tapi kita buat keadaan ini
kita menang bersama Yesus. Amin. Ketika bangsa Israel menghadapi padang gurun, itu lepas dari yang namanya pengawasan bangsa Mesir. Mereka seperti kuda yang bebas, seperti kerbau yang menari-nari, bebas dari yang namanya pecutan, dari yang namanya didikan. Mereka itu, kalau orang bahasa Jawanya tuh mudal. Wih, bebas. Jujur, ketika saya waktu itu lulus SMA dan saya harus kuliah ke Bandung. Wah, itu ngerasa bebas, saudara. Bebas dari orang tua. Bebas dari yang namanya gak perlu tidur jam 10 malam. Mau nonton ya nonton. Mau ngelayap ya ngelayap. Mau ngafe malam-malam ya ngafe. Gak ada yang nungguin. Gak ada yang nelfonin. Ya mungkin nelfonin ke kos. Waktu itu belum ada HP. Gak ada yang nyariin. Papa saya gak nungguin, mama saya gak nungguin. Bebas di kota lain. Berapa banyak saudara yang dengar. Waktu di rumah, waktu di Sion, waktu di Cirebon ikut persekutuan. Anaknya luar biasa, cinta Tuhan. Melayani, baik. Itu masa ketergantungan. Temu-temu saudara 6 bulan kemudian saudara dengar, wah sekarang nakalnya luar biasa loh. Maaf kata, sekarang pacaran sama orang gak seiman loh. Sekarang sekolahnya ancur-ancuran loh. Yang lebih hebat lagi, waduh sekarang hamil. Ngeri saudara. Berapa banyak saudara mendengar kata-kata seperti itu. Ketika ada di rumah, ketika masih tergantung, wah baik, nurut, disiplin. Tapi ketika di kota lain, waduh, bukan jadi malaikat, jadi setan. Hari ini, itu masa padang gurun saudara dan saya. Seringkali kita menganggap itu kebebasan. Seringkali itu kita menganggap kemerdekaan. Tapi itu bukan kemerdekaan yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap saudara dan saya. Saudara dan saya mungkin hari ini seperti anak kecil balita yang disuapi. Tapi tiba waktunya saudara harus mentas, harus keluar seperti bangsa Israel. Dilepas di padang gurun. Untuk apa? Proses pendewasaan. Proses hidup berjalan bersama Tuhan. Bukan lagi sama orang tua kita. Bukan lagi sama mentor kita. Tapi benar-benar pribadi engkau dengan Yesus. Engkau dengan Roh Kudus. Engkau berjalan. Nah, untuk itu ternyata di dalam Yesus, kita mau baca dulu saudara. Ulangan 28 ayat 1 dan 6. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Artinya saudara, seperti halnya di padang gurun, bukan menjadi suatu kebebasan, aku lepas dari ketergantungan. Aku sudah lepas dari yang namanya mentor. Aku sudah lepas dari yang namanya persekutuan. Aku sudah lepas dari ketua komselku. Aku sudah lepas. Sekarang ini hidupku sendiri. Salah saudara.
Semua itu ada aturan mainnya. Kemerdekaan itu ada aturan mainnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, keluar dari yang namanya tempat nyaman mereka. Ya, bukan tempat nyaman sih, tempat lahir mereka. Mereka berkata, aku bebas. Ternyata mereka mempergunakan kebebasan dengan salah. Ternyata di dalam Yesus Tuhan memberikan batasan dan ketetapannya seperti yang kita baca tadi. Membawa bangsa Israel, ini loh cara hidup, ini loh cara beribadah, ini loh cara supaya engkau diberkati, cara supaya engkau diangkat, ini loh caranya. Dengarkan suara Tuhan Allahmu. Tadi firman-Nya berkata, Ulangan 8 ayat 5. Ulangan 8 ayat 5 berkata, maka haruslah engkau insaf, bahwa engkau bertobat insaf, bahwa Tuhan Allahmu, saudara lihat, mengajari, mendidik engkau seperti seorang mengajari anaknya. Masa padang gurun adalah masa di mana pendidikan, masa Tuhan mengajari kita berjalan bersama Dia. Seringkali kita ini gak tahan sama yang namanya didikan Tuhan. Dan ternyata bangsa Israel mengalami hal seperti itu. Setiap kita, ayo kita mau ikut terus ngomong sama Tuhan. Tuhan didik aku, ajari aku. Sampai nanti sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah adakan buat saya dan keluargaku. Terus didik aku Tuhan. Terus didik aku Tuhan. Gak mudah saudara. Untuk 40 tahun ada di padang gurun. Tapi saya percaya 40 di padang gurun, 40 tahun di padang gurun. Mereka menggerutu, mereka melawan, mereka menghujat. Mereka tidak terima sama yang Tuhan sudah berikan. Memang di masa padang gurun semuanya serba terbatas. Mana terbatas. Minum terbatas. Tapi percayalah. Seperti firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sandal mereka itu, alas kaki mereka tidak rusak. Itu ada firmannya. Saya lupa di mana. Saya nggak tulis. Tapi sandal mereka, kasut mereka itu enggak koyak. Hebat kan Tuhan kita? Dan saya percaya Tuhan akan menjagai kaki saudara untuk tetap melangkah di dalam ketepatan Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama, ada aturan mainnya. Ketika kita hidup di dalam perjalanan kemerdekaan bersama Kristus. Yang kedua, di situ ada tujuannya. Orang yang gak punya tujuan itu sama dengan orang yang tidak ngerti kemana harus pergi. Ya jalan-jalan aja. Kita ini harus hidup bertujuan saudara. Kalau kita gak punya hidup punya tujuan. Tujuannya apa? Tanah perjanjian. Tujuannya apa? Sampai keluargaku. Sampai mencapai destiny yang Tuhan berikan. Tujuannya apa? Ke Jakarta, ya sampai ke Jakarta. Apapun bagaimanapun caranya, sampai. Tujuannya apa? Tanah perjanjian. Di mana tanah, di mana kita berbuah, di mana kita bisa berbagi, memberi, bekerja bersama dengan Kristus. Itu tujuannya. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Seringkali orang seperti tadi saya ngomong, fokusnya hanya kepada pesta pernikahan. Setelah pesta pernikahan, ya sudah, ya nanti mengalir saja.
ternyata ada destiny, ada rencana, tujuan yang lebih indah, yang lebih mulia daripada cuma pesta pernikahan. Pesta pernikahan umumnya zaman sekarang paling lama 3 jam. Nggak ada seperti Ahasiweros 7 hari 7 malam. Nggak ada. Jarang. Sultan itu paling, kita mau pernikahan di Bali. Paling makan malam, selesai. Sampai midnight, sampai jam 12 malam, selesai. Tapi kadangkala orang hanya berpikir nanti pesta pernikahannya seperti apa. Tapi di balik itu semua ada tujuan ilahi yang lebih besar daripada yang namanya pesta pernikahan. Sebagus apapun pesta pernikahan, tidak menjamin kebahagiaan hidup dalam pernikahan itu. Sebagus apapun, tidak menjamin bagaimana nanti bagusnya pernikahan itu. Tidak ada kolerasinya lah, tidak ada hubungannya. Saya lihat banyak pernikahan yang megah, pernikahan yang luar biasa. Pernikahan mereka hanya seumur jagung. 3 bulan sudah pengen minta cerai. 3 bulan sudah berpisah. 3 bulan sudah pindah kamar. 3 bulan sudah pindah rumah. Enggak tahan. Mari pikirkan tujuan yang lebih besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Bukan cuma apa yang di depan mata ya. Seperti bangsa Israel. Enggak punya minum, enggak punya air, marah. Enggak ada makanan, marah. Ya saya bisa ngerti saudara. Di padang gurun itu panas. Di padang gurun itu enggak nyaman. Tidur di tenda. Tidur seadanya. Tapi ayo. Jangan pikirkan cuma yang di depan ini. Yang cuma kelihatan oleh mata jasmani. Tapi kita ngelihat sesuatu yang lebih besar di depan sana. Tuhan sudah menyediakan destiny yang luar biasa buat kita. Amin saudara. Bilangan 14 ayat 1 dan 4. Menggenapkan nadi yang seperti apa yang saya ngomong bangsa Israel ini. Bilangan 14 ayat 1 dan 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Selalu ingat yang lalu-lalu. Atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini. Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata-kata seorang kepada yang lain. Baiklah kita mengangkat seseorang memimpin. Lalu pulang ke Mesir. Hari itu mereka sudah sampai. Setelah 40 hari perjalanan mereka sudah sampai. Ngeliat. Itu loh tanah perjanjian. Mereka sudah ngelihat yang Tuhan janjikan. Ini loh tanah perjanjiannya. Tapi saudara tahu? 10 pengintai, 12 pengintai. 10 pengintai berkata, mereka terlalu besar. Kami seperti belalang. Tanahnya enggak bagus. Banyak orang-orang raksasa di situ. Kita pulang saja ke Mesir. Sudah mau sampai, sudah mau menginjakan, mereka berkata, kami gak bisa merebut tanah ini. Saudara tahu, 40 tahun kemudian, itu satu generasi hilang. Hanya generasi Yosua dan generasi Kaleb yang ada. Musuhnya sama gak? Sama saudara. 40 tahun kemudian, musuhnya sama. Makan mungkin lebih hebat, lebih perkasa. Karena sudah 40 tahun. 40 tahun balik lagi ke tempat itu. Makanya Yosua ngomong, kakinya sampai ndredeg, takut. Sampai Tuhan 3 kali ngomong ke Yosua. Jangan takut, jangan gentar, kuatkan, teguhkan
hatimu. Sampai 3 kali Tuhan ngomong ke Yosua. Karena jujur, Yosua gemetar hatinya. Jangan-jangan bangsa ini akan menolak kembali. Dan kita harus memutar 40 tahun lagi di padang gurun. Sampai 1 generasi hilang. Jangan seperti bangsa Israel. Tujuannya sudah jelas. Visinya sudah ada. Bahkan mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka menolak tanah perjanjian itu. Dan berkata, mari pulang ke Mesir. Di sana lebih enak. Saudara dan saya harus punya tujuan. Tujuan saudara dan saya berbeda. Tapi biarlah Roh Kudus yang menjelaskan kepada saudara dan membimbing saudara sampai ke tanah perjanjian itu. Dan saudara dan saya memiliki tanah perjanjian itu. Yang pertama tadi, kita butuh yang namanya apa tadi saudara? Aturan main. Ada batasan, ada peraturannya, syarat dan ketentuannya berlaku. Yang kedua, kita butuh tujuan. Tapi ketika tujuan itu sudah hampir tercapai, jangan seperti bangsa Israel. Balik lagi ke tempat perbudakan lebih baik. Dan pada akhirnya mereka mati di padang gurun. Yang terakhir saudara, ketika kita mau sampai ke tanah perjanjian, kita butuh yang namanya iman. Ulangan 29 ayat 5 dan 6. Ulangan 29 ayat 5 dan 6 berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu, nah ini ayatnya, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Masa padang gurun di mana kita mengenal yang namanya Tuhan yang memimpin kita pribadi lepas pribadi. Di padang gurun adalah masa di mana kita mengembangkan, menguatkan sayap-sayap iman kita. Amin. Dan biarlah sayap itu tidak putus di tengah jalan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, sayap imanku tetap kuat sampai aku sampai ke tanah perjanjian. Saudara, di luar negeri sana, anak-anak mudanya itu udah gak pernah ke gereja loh saudara. Saya membaca riset di buku Kekristenan Dunia, itu umur 18 sampai 29 tahun. Itu generasi milenial, itu sudah gak ke gereja hari ini. Dan tugas kita harus bawa anak-anak kita mendekat kepada Tuhan. Ajari mereka supaya mereka kuat di padang gurun. Jangan mereka tertelan oleh yang namanya padang gurun dunia ini. Mereka gak cinta lagi sama Tuhan. Mereka gak suka yang namanya hal rohani. Mereka gak suka, bahkan beberapa dari mereka gak pernah kenal yang namanya Alkitab. Mereka gak kenal. Mereka hanya tahu, oh ya Yesus. Yesus itu adalah nabi. Yesus itu sudah mati. Dia orang baik. Tapi dia mati sengsara. Dia mati muda. Itu pengajaran yang salah. Hari-hari ini saudara tahu. Penutupan Olimpiade di Paris kemarin. Semua pembukaannya, semua tarian profetiknya, semua acara profetiknya itu menghina gereja, menghina Yesus. Dan mereka memuja-muja yang namanya setan Lucifer. Itu dunia saudara. Tapi kita sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang Kristen, mari kita ajari anak-anak kita supaya mereka gak mati di padang gurun. Suatu saat mereka pasti akan ke padang gurun. Mereka sekolah, keluar kota, mereka menikah, mereka harus keluar. Itu proses padang gurun mereka. Mari ajari mereka dari kecil cinta Tuhan,
Dari kecil baca Alkitab, dari kecil suka hal yang rohani. Berdoa, itu harus kita ajari. Karena kalau bukan kita yang mengajari, siapa lagi saudara? Amin. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Ayat yang terakhir. Berkatalah Musa kepadanya. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Mari ajari anak-anak kita, buat mereka enggak cuma nebeng imannya orang tuanya, enggak nebeng imannya pemimpin. Wah, saya cuma ikut nebeng imannya Bu Nani aja, nebeng imannya komsel, ketua komsel saya aja. Itu nebeng. Tapi biarlah seperti Ayub berkata. Kemarin firman Tuhannya kan di tempat ini. Dulu aku gak kenal, tapi sekarang ketika aku sudah melewati proses padang gurun ini, aku kenal penciptaku. Aku dulu tahu Tuhan cuma kata orang, tapi sekarang aku tahu sendiri Tuhanku itu seperti apa. Ajari anak-anak kita supaya anak-anak kita siap untuk ada di padang gurun. Dan juga siapkan dirimu dan diri saya. Kalau masih ada di proses di padang gurun, mari biarkan Tuhan mendidik kita, membawa kita dan membungkus kita di dalam perkenanannya dan kesetiaannya. Sehingga kita bisa sampai hidup dalam yang namanya kemenangan dan berkelimpahan. Saudara dan saya bisa karena Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Seperti janjinya tadi di Keluaran, Dia Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Sehingga saudara dan saya menjadi umat yang dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan biarlah di hari kemerdekaan ini, kemerdekaan sejati kita dapatkan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarlah hari ini kita belajar terus dari apa yang Tuhan sudah terangkan tadi, bahwa minta pimpinan Tuhan ya di dalam menghadapi apapun juga ya. Belajar, kita kalau menghadapi padang gurun seringkali kita merasakan capek. Kita seringkali merasakan hatinya itu nggak bisa berpikir ya, hati dan pikiran kita itu tidak bisa berpikir jernih. Karena apa? Tumpukan-tumpukan masalah dalam kehidupan kita. Tapi belajar seperti Musa dari ayat yang terakhir, apapun yang terjadi minta pimpinan Tuhan. Dikatakan, berkatalah Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Biarlah kita terus minta pimpinan Tuhan supaya hidup kita ada di jalur yang benar ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. 2 hari lagi ya Tuhan, kami akan memasuki masa-masa, sebenarnya ini merupakan masa-masa kejayaan daripada bangsa ini.
Hampir 80 tahun Tuhan, 79 tahun Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib buat bangsa ini. Dan saat kami tidak tahu kapan puncaknya Tuhan, tapi kalau kami melihat akan pemerintahan yang akan diakhiri, kami melihat akan 10 tahun yang lalu Tuhan. Selama 10 tahun ini kami bisa melihat akan perbaikan demi perbaikan yang terjadi buat bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Selanjutnya daripada semua dan semuanya ini, biarlah perbaikan demi perbaikan dari bangsa ini terlihat, supaya kemerdekaan dari bangsa ini menjadi suatu kenyataan bahwa benar-benar Tuhan, bangsa ini terbebas. Sekalipun saat ini bangsa ini ada di tengah-tengah kemelut yang luar biasa di dunia ini Tuhan. Seluruh negara-negara saat ini sedang waspada. Seluruh negara-negara saat ini sedang menanti-nantikan apa yang bakal terjadi dengan resesi, dengan segala bencana, dengan segala sesuatu keadaan cuaca yang tidak menentu dan gagal panen. Tuhan, banyak hal yang terjadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, pegang erat bangsa ini, supaya dalam ulang tahun yang ke-79 ini Tuhan, Engkau yang memegang akan bangsa kami. Engkau yang melakukan perkara-perkara Tuhan yang spektakuler, sampai pimpinan yang akan datang ini bisa melakukan perkara-perkara lebih baik daripada apa yang sudah dijalankan saat ini. Bapa, kami hanya minta belas kasihan daripadamu untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kalau pagi ini kami boleh berdoa buat bangsa dan negara kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang melakukan doa puasa. Dengan puasa Nehemia ini, kami minta beri kekuatan, beri kemampuan, beri kepada kami semua yang saat ini sedang masuk dalam puasa berantai, kekuatan Tuhan, kemampuan, kestabilan Tuhan, untuk terus melakukan bagian kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah apa yang tidak baik dalam hidup kami, lubang-lubang yang ada Engkau tutup, baik di sini, baik untuk pemerintahan kami, untuk kota kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Kami berdoa untuk lawatan yang sedang Engkau janjikan buat kota ini Tuhan. Lawatan yang Kau janjikan di tempat ini Tuhan, biarlah apa yang Kau janjikan menjadi kenyataan. Kami boleh melihat akan cara kerja-Mu yang luar biasa. Surga menyentuh bumi. Engkau akan berikan tempat ini sesuatu mujizat-Mu. Engkau akan berikan sesuatu mujizat-mujizat yang kasat mata. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang luka Engkau balut Tuhan. Bahkan yang belum mengalami sesuatu breakthrough, Engkau yang membuka semua pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu pelayanan. Kami berdoa Tuhan, ada perkara yang ajaib. Engkau akan membuat tempat ini, pintu semua terbuka, yaitu pintu pelayanan, pintu kesehatan, pintu pekerjaan, pintu bisnis. Tuhan, kami minta Engkau bukakan semua buat kami, sampai kami melihat lawatan-Mu terjadi. Apa yang Kau kerjakan membuat kami bertobat, membuat kami lebih cinta kepadamu Tuhan. Itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Kau akan lakukan perkara-perkara terus dalam tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau kirimkan
akan jiwa-jiwa memasuki tempat ini, menikmati apa yang sedang kau kerjakan di tempat ini. Biar mereka menggali sumur dan mereka boleh menikmati air yang sejuk. Mereka menggali dan menikmati dan mereka boleh membawa itu ke kota masing-masing. Tuhan, kami percaya biarlah sumur-sumur yang di tempat ini merupakan suatu sumur yang membual-bual. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini juga kami datang, biarlah kami boleh sederap dan selangkah dengan Engkau. Kami unity Tuhan untuk mencapai dan meraih apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Dan saat ini juga kami mau menerima daya tubuh yang baru, sesuatu kekuatan, kesehatan yang baru Tuhan. Berikan buat kami, untuk kami boleh melakukan bagian kami sampai garis akhir. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan, keajaiban pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan sakit penyakit akan terjadi di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus akan mendengar doa kami. Engkau akan terus memimpin hidup kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita bangkit berdiri, kita masuk pengurapan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan pengurapan ini kami tahu penyertaan-Mu sempurna, pengcoveran-Mu sempurna sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan terus mengcover kami sepanjang hari ini. Terhadap mata kami Tuhan, terhadap telinga kami, terhadap bibir mulut kami, dan terhadap hati kami. Engkau terus akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Keberhasilan Engkau akan berikan buat kami. Semua yang tidak baik Engkau akan hancurkan Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mengolesi tangan kami dan kaki kami. Karena kami tahu Tuhan, perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, di dalam nama-Mu Tuhan, penyertaan sempurna, berkat-Mu kami terima dengan utuh. Kami melakukan semua pekerjaan kami bersama-Mu Tuhan. Jangan Kau biarkan kami seperti yang Musa katakan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami tidak akan mau berjalan jikalau tidak bersama-Mu. Biarlah hari ini kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat datang buat anak-anak Overcomer.